Salah. Oh, 2013 dia nggak di situ? Belum, Cirosoan. Dirongsokan. Ketika pasien itu duduk ataupun berbaring gitu kan, tahu-tahu digiliin keluar, ternyata disembunyiin di sini. Gimana, betulan apa enggak? Apa katanya? Jujurnya itu ya memang disetting gitu. Lagi ketika pasien dipegang sama dia, tahu-tahu kulitnya melepuh. Kulit pasien melepuh? Iya, bahkan ada sampai sekarang yang belum sembuh. Disik Dewi itu melihat minyak kok ajaib ini. Saya oles-oles gini kok keluar asap. Ini memang sakti betul. Saya gini-giniin doang. Ya, yang ini nggak tahu kalau ada pencetan. Kesetrum beneran saya. Kesetrum beneran? Iya. Jangan pakai nama mantan kameramen lagi. Yang ketiganya, kalau masih ini apa kekeh, ada polisi yang bakal datengin kamu. Udin yang pertama namanya Awaludin. Udinnya suka di kamar namanya. Cerita mantan kameramen Gus Samsudin soal keris petir Rizky Trada kesetrum beneran saya. Dilansir dari bondowoso.com, Rizky Trada mantan kameramen Gus Samsudin mengaku pernah mengalami kejadian kesetrum keris petir milik Gus Samsudin. Hal itu diungkapkan Rizky saat ada di podcast Dr. Richard Lee bersama Naja, teman Gus Samsudin saat berbisnis rongsokan. Namun saat itu, podcast itu tayang di kanal YouTube Richard Lee, nama Gus Samsudin disensor. Tapi jelas apa nama yang diungkapkan mengarah kepada Gus Samsudin. Apalagi Rizky Trada dan Naja juga sudah beberapa kali memberikan kesaksian tentang kejanggalan kesaktian Gus Samsudin. Awalnya, Rizky menceritakan bahwa dia menjadi kameramen Gus Samsudin sekitar tahun 2020 lalu. Ketika saya masuk di sana itu, bergabung menjadi kameramen Gus Samsudin di tahun 2020 awal. Awal-awalnya YouTubean, ungkap Rizky saat ditanya di Dr. Richard Lee dikutip bondowoso.com dari kanal YouTuber Dr. Richard Lee Mars. Saat pertama ia bergabung, Gus Samsudin memang sudah melakukan pengobatan seperti sekarang. Namun saat itu pasiennya masih sepi, tak sebanyak seperti sekarang. Belum ramai pasiennya. Paling seminggu baru satu, kadang yang gak ada, jelas Rizky. Bahkan kata Rizky, saat itu Gus Samsudin juga masih menjadi pengepul rongsokan. Hal dengan Gus Samsudin saat Rizky menjadi karyawan di salah satu channel YouTube, Gus Samsudin sering diundang untuk melakukan pembersihan rumah seperti orang yang memiliki kesaktian. Waktu pertama melihat aksi Gus Samsudin dalam hati, kok sakti banget, bisa keluar keris lah, bisa keluar paku lah, kata Rizky, mengenang pertemuan pertamanya dengan Gus Samsudin. Sampai akhirnya pada suatu hari Rizky kembali bertemu dengan Gus Samsudin dan ditawari untuk menjadi kameramen YouTube milik Gus Samsudin. Karena dia dianggap cocok sekaligus ingin sedikit belajar tentang kesaktiannya. Rizky pun sepakat menjadi kameramen Gus Samsudin. Awalnya Rizky juga mengagumi dan heran dengan kesaktian yang dilakukan Gus Samsudin. Apalagi aksinya sering dilakukan di depan mata Rizky. Namun pada akhirnya dia melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan kesaktian yang dimiliki Gus Samsudin. Bukan hanya Rizky, beberapa santri lain yang juga sering dilibatkan saat pembersihan juga merasakan kejanggalan. Mantan-mantan santri yang sudah keluar pun sering cerita soal kejanggalan kesaktian Gus Samsudin. Sering-sering juga, ya intinya pingin nyadarin dia caranya gimana gitu. Tapi gak ada keberanian, kata Rizky. Kemudian di Dr. Richard Lee menanyakan soal keris sakti milik Gus Samsudin yang bisa mengeluarkan sinar. Oh ya, keris petir, tanya Rizky menegaskan pertanyaan Dr. Richard Lee. Rizky kemudian menceritakan pengalaman yang pernah kesetrum oleh keris petir tersebut. Awal bergabung dengan Gus Samsudin, Rizky mengaku bahwa keris itu memang sudah ada. Setelah cukup lama bergabung, Rizky dimintai tolong setiap pulang pembersihan untuk masukkan keris itu ke dalam mobil. Secara gak sengaja nih, kepegang keris petirnya. Saya buka dong, saya gini-gini doang, memegang-gagang keris. Yang itu gak tahu gagang keris kalau ada pencetannya. Kesetrum beneran saya, jujur ada beneran kesetrum, kata Rizky yang disambut tawa Dr. Richard Lee. Dari kejadian itulah Rizky kemudian tanda tanya apakah keris itu benar-benar sakti atau hanya sekedar mainan. Namun secara ramai bahwa keris petir itu banyak dijual di online shop, Gus Samsudin sepertinya sudah tidak pernah menunjukkan keris petirnya itu lagi dan pada tayangan channel YouTube-nya. Nah, menurut kalian bagaimana nih komentarnya? Tulis di kolom komentar ya guys.